Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tentang kita pertemuan kedua dari pendidikan anti korupsi ini. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita coba masuk ke kelihatan di rumah. Kalau mau dengar suaranya bisa pakai hidupkan zoom-nya itu sementara waktu, nonton videonya dengan suaranya maksudnya kalau ada yang bawa headset. Misalnya kuliah di gedung sana ya. Baik, saya coba putarkan film tentang judulnya adalah Kurang 2 On. Jadi film ini menceritakan soal di rumah kedengaran ya? Nggak kedengaran di rumah kayaknya juga. Ini lemahnya kalau video, tapi deskripsinya begini. Ini anak kecil, dia ikut sama orang tuanya dagang di pasar. Jadi dia melihat perilaku orang tuanya ini. Dengan timbangan dia menjual barang yang apa? Misalnya orang beli 2 on. Dia beli sekilo, dikurangin 2 on. Nah, masih banyak. ini masih orang tuanya ya. Nah, ada narasinya ini. Ada narasinya bahasa Inggris. Nah, orang tuanya pamit pergi sholat, pergi ke musola mau sholat. Akhirnya anak inilah yang menggantikan orang tuanya untuk berjualan. Sambil nonton. Pada saat orang tuanya sholat, ada ibu-ibu membeli beberapa kebutuhan pokok. Saking kebiasaannya dia lihat orang tuanya menimbang itu yang mengurangi jumlah timbangan, dia ikutin perilaku orang tuanya. Padahal orang tuanya tidak pernah mengajarkan. Tapi karena dia lihat orang tuanya melakukan pengurangan timbangan, dia ikutin. Nah, oleh ibu-ibu yang membeli itu ketahuan anak ini. Memang di awal dia dimarahin oleh ibu itu, tapi kemudian dijelaskan oleh ibu itu. Itu suara seorang perempuan. Ya. Perempuan itu bukan memarahinya terus-menerus, tapi mengajarkan dia soal kebaikan. Nah, si ibu ini mengajarkan dia soal kebaikan bahwa tidak apa yang dia lakukan sejak kecil ini salah, tidak baik untuk masa depan dia. Apa tidak baik untuk masa depan dia karena mengurangi timbangan itu sudah satu perbuatan curang. Satu perbuatan yang tidak harusnya dilakukan oleh seorang anak kecil dari sejak kecil. Seharusnya kalau orang beli sekilo ya berikan orang sekilo, jangan dikurang-kurangin. Nah, atas pengertian ibu itu datanglah orang tuanya dari sholat, kemudian orang tuanya menjual kebutuhan pokok itu tadi dengan cara yang sama tadi, mengurangi lagi. Tapi oleh anak kecil itu kemudian dirubah timbangan itu menjadi jumlah yang sesuai dengan 1 kilonya. Hasil dari ibu yang tadi sudah menasihati dia. Betul-betul buat rakyat, bukan buat perut orang. Kalau itu insya Allah nanti bisa ditonton di rumah, judulnya Kurang 2 On. Bisa di YouTube, kalau mau ditonton di YouTube ada di YouTube. Kalau ada orang bagi-bagi sembako. Karena ini film dari KPK, jadi KPK itu ada di linknya KPK soal Kurang 2 On ini. Nanti kerumunan. Betul tua, sama kita. Ambil barangnya, pilih tak pilih, oh sandudi. Betul. Mas, Ini jam
Jam 7 selesai kita kuliah. Ya. Pas maghrib. Di masa rapat. Kalau kita mulai jam setengah 6. Makasih Kak. Bang, wortel bagus nggak? Oh iya iya. Wortel bagus deh. Oh saya antar tadi. Bang, wortel bang. Ya, Saya percepat ya. Nah ini dia kurang 2 on. Oh, yang bujur-bujur tuh nyaman. Itu mainan Nah ini. Disinilah ibu itu memarahin anak itu. ya Gambas mau apa sekilo? 8.000. Minta sekilo ya. Kalau itu berapa tuh? Pencah tuh. 14.000. Kasih sedikit ya, setengah kilo ya. Jauh-jauh nah rumahnya ini. Berapa sekilo? Jauh-jauh nah rumahnya. Atau kos di sini. 1,5 ya? Hah? Kos di sekitar sini. Dek, Ini kan nggak jauh sampai malam pulang kan? bumbu masak. Masih seputaran Selong. Ada yang dari selatan, Ada ya. Kalau jam segini nih. ada yang harus pulang ke selatan nggak? Bumbu masak dah. Harus pulang ke selatan atau kos di sini? Pulang ke selatan. Di mana? Mana nih? Ruak. Jauh sekali. Saya dari Barat. Anggani kok. Nah ini dia mulai dimarahin oleh ibu itu. Timbangnya. Ketakutan. Allah, kau ini payah benar nggak, Mbak? Sini lalu timbangan tuh ibu nggak lihat. Ya Allah, Dek, timbangannya tuh sini. Astagfirullah. Cepatlah. Oi, ibu nggak ngeliat timbangan kok. Ih, sini. Benar nggak kau timbangan nih? Nggak curiga aku dengan kau nih. Astagfirullah, apa kurang nih? Ya Allah, kurang lagi. Ih, benar lah. Ya Allah. Sebentar aja. Siapa yang ngajak kau kayak gini ya? Baru kita buat kesepakatan apakah kita masih mau offline atau online. Ya. Siapa yang ngajakin kau macam gini nih? Kalau kita online, kita mulai jam berapa? Apakah jam 7? Karena kemarin kan ada yang tanya kenapa enggak offline. Makanya saya offline gitu. Saya ajak offline lah jam 6 ya. Kita taruh tadi pas kuliah sampai jam setengah 6. Nah besok itu mau offline atau online gitu. Karena kalau saya kuliah itu bisa dua-duanya. Ini bisa kuliah online, bisa kuliah offline. Nah, ada alasan tidak kuliah gitu. Kalau mau offline hari Jumat, ini sudah kerja semua belum? Enggak ya? Ada yang sudah kerja belum? Kalau kuliah pagi bagaimana? Gitu kan? Supaya tidak kuliahnya terlalu sore, maghrib gitu. Kalau pagi, hari apa yang tidak kerja? Udah jadi guru semua nih ya? Gitu. Kuliah pagi sebentar, samaan sama pertanian juga saya ngajar, tapi ada teman yang ngajar. Nanti kita bagi.
Kalau pagi jam berapa? Jam 9 sampai jam 11 misalnya, hari Jumat. Itu bisa. Supaya tidak terlalu malam gitu. Kalau offline, kalau mau offline. Tapi kalau mau online nggak ada masalah. Bisa lewat Zoom. Nah, ini dia kemudian meluruskan. Selesailah film itu. Oh, banyak juga temennya di rumah. Baik, kita bicara soal korupsi dan integritas. Jadi korupsi itu hampir beriringan atau sejalan dengan integritas. Integritas itu bisa disebut sebagai sebuah kejujuran. Makanya pendidikan anti korupsi adalah pendidikan soal integritas. Pendidikan soal kejujuran. Bagaimana capaian pembelajaran pendidikan anti korupsi adalah mengajarkan mahasiswa untuk berintegritas. Jujur itu lebih baik ketimbang kita harus berdusta, istilahnya. Bukan berbohong ya, berdusta. Kalau berbohong itu boleh, ada yang dilarang. Kalau berbohong untuk kebaikan, itu dibolehkan. Kalau berbohong untuk keburukan tidak boleh. Tapi kalau berdusta itu bukan sebuah kebaikan maupun keburukan, itu dilarang. Berdusta. Berdusta itu sama dengan perbuatan curang dan culas, istilahnya. Curang dan culas ini hampir sama. Dia sudah curang, culas lagi itu kemudian. Yang bukan menjadi haknya dia ambil kemudian untuk menjadi haknya. Nah, itu perbuatan curang dan culas. Jadi korupsi itu adalah, ada yang bisa ngartikan enggak ini? Anak bahasa Inggris. Apa maksud dari gambar ketiga ini? Ada yang bisa bantu saya enggak? Membantu menjelaskan. The end corruption is my dream. Togetherness is fitting image to dream come true. Ya, silakan. Bersama apa? Mimpi menjadi kenyataan. Akhir dari sebuah korupsi adalah mimpi yang buruk. Jadi korupsi itu mimpi buruk. Indonesia ini akan sejahtera kalau saja 40% dana negara ini tidak dikorupsi. Jadi hampir 40% APBN maupun APBD kita ini dikorupsi. Itu dampak buruk dari sebuah korupsi. Orang padahal anggaran pendidikan itu 20%. Ya. Anggaran pendidikan itu 20% wajib disediakan oleh negara dalam konstitusi. Tapi APBN, APBD 40% itu dikorupsi. Itulah mimpi buruk korupsi. Mimpi buruk dari korupsi ini. Kalau saja 40% ini tidak dikorupsi, maka orang akan bisa sekolah. Orang akan bisa menikmati kesejahteraannya. Kalau saja sumber daya alam yang ada ini dikelola dengan baik dan benar, maka orang akan bisa, negara itu atau daerah itu akan bisa kaya. Makanya tidak heran Papua kemudian melawan karena dia punya kekayaan alam. NTB punya Newmont, tapi NTB masih peringkat termiskin paling bawah nomor 2. Padahal dia begitu juga Papua. Papua itu kayak sumber daya, tapi dia masih miskin. Ya itu karena sumber daya alamnya dikorupsi. Sumber daya alamnya dikelola oleh Jakarta dan itu dikorupsi.
Kalau saja bansos itu kemudian didistribusikan, maka tidak mungkin masuk Menteri Sosial. Nah, itu karena korupsi. Makanya hasil penelitian itu 40% APBN dan APBD ini dikorupsi. Padahal dana pendidikan itu 20%. Bayangkan, kalau saja di 40% itu ada 10%-nya dana pendidikan, maka tinggal 10% dana pendidikan. 10%-nya sudah dikorupsi. Maka korupsi itu menjadi mimpi buruk semua orang. Semua orang dihantui oleh korupsi. Reformasi 98 bukan membawa Indonesia menjadi lebih baik. Korupsi hampir kita dengar setiap hari di berita itu. Apa yang salah dari sistem yang dibangun ini kemudian? Apakah korupsi ini menjadi hal yang biasa atau korupsi ini menjadi budaya kemudian? Itu pertanyaannya. Budaya apakah kesalahan di sistem? Kalau tadi kita nonton yang kurang 2 on itu, apa yang bisa dipetik kemudian? Kebiasaan. Kebiasaan sama dengan budaya tidak? Jadi hal-hal yang dilakukan berulang-ulang itu akan menjadi budaya, menjadi kebiasaan. Akibat ketidakadaan soal ketidakjujuran. Nah, ketidakjujuran ini dilakukan dengan cara culas dan curang. Tadi itu. Culas dan curang. Karena culas dan curang ini mengakibatkan orang yang menikmatin itu bukan kemudian adalah orang-orang yang di bawah, tapi elit kemudian. Kalau bicara elit, hari ini misalnya ada berita di media itu kekayaan Luhut Bismar Panjaitan itu di antara menteri di kabinet Jokowi hari ini yang paling kaya adalah Luhut misalnya. Kekayaannya melebihi dari kekayaan 10 orang menteri. Gila, saya bilang gila ini. Dia punya kekayaan 10 miliar sama dengan 10 orang menteri yang 1 miliar. Seperti itu kita cocokkan, seperti itu contohnya, ilustrasinya. 10 orang menteri punya kekayaan 1 miliar, hanya dengan 1 orang Luhut itu 10 miliar. Padahal Luhut hanya seorang Menko di zaman Jokowi. Di zaman SBY dia tidak jadi apa-apa. Tapi di zaman Jokowi dia jadi Menko. Menko yang dari lembaga kepresidenan kemudian menjadi menteri, menjadi Menko. Seperti ini. Tapi kekayaannya sudah melebihi dari kekayaan 10 orang menteri. Nah, kita akan bahas soal korupsi, perilaku koruptif dan bentuk-bentuk korupsi. Integritas dan sejarah perkembangan korupsi di Indonesia. Jadi ada korupsi, ada perilaku koruptif. Jadi perilaku koruptif ini seperti tadi itu soal kebiasaan. Kebiasaan itu mempengaruhi orang untuk melakukan korupsi. Kebiasaan itu mempengaruhi untuk dosen malas mengajar. Misalnya, dosen mencuri waktu. Konstitusi, lagi bicara konstitusi. Hukum itu lahir dari sebuah kesepakatan. Makanya saya tanya, kita mau bersepakat kuliahnya pagi atau online atau seperti ini, itu dasarnya kesepakatan. Tidak mungkin hukum itu lahir atas dasar kehendak sendiri. Konstitusi kita lahir dari atas dasar kesepakatan. Nah, konstitusi kita itu hukum yang berlaku di Indonesia itu lahir dari sebuah kesepakatan. Makanya ada kontrak perkuliahan, ada kontrak bernegara, istilah kalau kita kenal di dalam hukum itu. Mungkin teman yang jadi guru sebelum dia mengajar berkontrak dengan siswanya untuk sama-sama datang tepat waktu, tidak boleh ribut, itu kontrak kesepakatan. Tidak boleh tidak memasukkan baju dalam ininya, celananya tidak boleh dibuka bajunya, itu kesepakatan. Kalau dari kesepakatan itu harus dijalankan, bukan dilanggar. Ketika dia dilanggar, maka akan terjadi korupsi. Gampang cara mengukur korupsi. Makanya mengukur korupsi itu, kalau di kampus misalnya cara mengukur ada praktek curang di dalam kampus itu diukur dari SOP-nya. Apakah SOP itu dijalankan atau ada yang dilanggar? Kalau dia dilanggar, pasti ada perbuatan curang di dalamnya. Karena SOP itu sudah dijalankan. Kalau dia dijalankan sesuai dengan SOP-nya, maka tidak akan ada perbuatan curang. Tidak akan ada orang jual beli nilai. Tidak akan ada orang bisa ujian kalau dia tidak kuliah. Seperti itu. Karena SOP-nya dijalankan. Hukum itu dijalankan. Begitu juga korupsi. Sama seperti hari ini tidak mungkin akan langka
minyak goreng. Kalau yang tidak ada orang menimbun kemudian. Kenapa orang menimbun? Karena ada keuntungan. Keuntungan lebih besar dari penimbunan itu akan terjadi nanti menjelang orang puasa misalnya. Maka sebelum puasa dia harus timbun ini. Karena semua orang membutuhkan minyak goreng. Semua orang membutuhkan gula. Semua orang membutuhkan kebutuhan-kebutuhan pokok menjelang puasa. Maka ditimbun. Itulah praktek curang, katakan. Nanti akan ada film seperti itu. Itu kenapa praktek itu terjadi. Nah, itu yang disebut dalam korupsi itu adalah modus. Itu perilaku korupsinya, itu modusnya. Nah, minyak goreng langka ini ada modus seperti itu. Modus ingin mendapatkan keuntungan yang lebih dengan cara menyimpan minyak goreng. Akan dikeluarkan nanti menjelang puasa. Puasa lagi 2 minggu. Padahal nah, hari ini dikeluarkan 100. Dari 100 itu harganya sudah naik, sudah dapat untung 2.000. Yang seharusnya dia dapat untung 1.000, dapat jadi untung 2.000 dengan cara menjual terbatas. Itu praktek koruptif sebetulnya. Nah, kalau di kampus misalnya ada bisa kasih contoh nggak kalau di kampus seperti apa misalnya praktek korupsi? Seperti apa praktek korupsi yang terjadi di kampus? Ya. Yang kena denda yang telat bayar yang kemarin ya, yang duluan itu kan. Nah, kenapa ada sanksi? Nah, sanksi itu untuk merubah perilaku orang tidak lagi mengulangi perbuatannya, makanya dia didenda. Di dalam hukum itu ada boleh denda atau boleh sanksinya. Makanya kalau dia membayar SPP dia kena denda sekian. Nah, cuma kemudian bagaimana cara pengolahan denda itu? Mestinya transparan kan? Kemana denda itu? Kalau ada denda. Nah, hari ini misalnya ada perpanjangan tapi tidak ada denda. Kenapa kemarin ada denda? Sama kayak dosen tidak mengajar, dipotong gajinya. Dipotong 10.000, 15.000. Kemana dana yang dipotong itu? Semestinya harus dipisahkan dengan keuangan kampus kalau transparan. Makanya korupsi itu bisa ada prinsip TPA namanya, bukan tempat pembuangan akhir ya. TPA itu adalah transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi itu adalah prinsip dalam pemberantasan korupsi. Orang akan meminimalisir terjadinya korupsi kalau dia transparan. Termasuk pengolahan anggaran. Kalau pengolahan anggaran ini transparan, maka kebocoran-kebocoran itu akan sulit terjadi. Kalau nilai itu transparan, nilai akan sulit terjadi. Saya itu kalau ngajar itu kuliah ujian itu tidak pernah ujian di kampus. Orang mau ujian di rumah dan segala macam silahkan. Nilai langsung kita umumkan. Dia bisa masuk ke akun LMS-nya masing-masing. Jawab soal, begitu selesai jawab nilainya sudah muncul. Itu transparan. Kalau dia ikut ujian, nah, itu transparan. Ini salah satu praktek untuk meminimalisir praktek korupsi minimalisir itu. Tapi kalau mahasiswa disuruh buat tugas, nilainya tidak diumumkan, itu tidak transparannya kemudian. Apa fungsinya buat tugas kalau tidak diumumkan nilainya? Bagaimana mahasiswa mengukur kemampuannya kalau tugasnya saja tidak diumumkan? Nilai ujiannya tidak diumumkan, tiba-tiba sudah punya nilai. Orang yang rajin masuk dengan orang yang malas masuk sama nilainya. Itu terjadi praktek kemudian. Di situ yang saya katakan transparan itu adalah prinsip utama. Jadi kampus ini harus transparan, semua harus transparan, nilai pun harus transparan, gitu kan? Absen pun harus transparan, makanya mengabsen itu semua mahasiswa bisa ngelihat absennya sendiri dari rumah. Kalau dia ini komplain langsung ke dosennya, dosennya malas masuk harus komplain, jangan dosennya hanya mengabsen tapi tidak memberikan materi. Gitu. Disitulah praktek koruptif sebetulnya, disitulah korupsi waktu. Pembelajaran itu adalah proses. Bukan hasil, bukan nilai, tapi prosesnya yang penting. Dia punya soft skill itu ada dimulai dari proses.
Kalau tidak belajar, tidak ada soft skill-nya. Maka tidak ada yang kemampuan yang bisa dia berikan dari hasil pembelajarannya kalau tidak pernah kuliah. Tapi nilainya ada. Tapi secara prinsip dia tidak punya soft skill. Tidak punya pengetahuan kalau tidak belajar. Makanya belajar itu menjadi hal yang penting, prosesnya harus ada. Kurikulum di UGR ini adalah kurikulum proses yang dinilai. Kalau kemarin banyak dengar yang TMS itu misalnya, itu karena dosennya tidak mengajar. Dosen tidak mengajar mempengaruhi mahasiswa dinilainya. Mahasiswa tidak masuk ya TMS, bukan dosennya yang berpengaruh, mahasiswa sendiri. TMS 75%. Kenapa 75%? Itu standar proses kemudian. Orang itu bisa punya nilai kalau dia kehadirannya 12 kali pertemuan. Kalau ini kan 16 kali. 4 kali dia boleh bolos. Tapi 12 kali dia harus hadir. Ujian dengan UTS. Baru dia 75%. Itu masih dimaklumin soal ininya. Tapi kalau kurang 75%, pasti TMS. Walaupun dia diberi nilai oleh dosennya, tapi dia akan tidak muncul TMS. Karena tidak memenuhi standar 75%. Karena kurikulum kita itu kurikulum soal proses. Bukan dengan kurikulum yang lama. Kurikulum lama ya masih soal nilai. Sekarang ini proses, dosen harus mengajar. Karena soft skill itu ada di pengajaran. Ilmu itu ada di pengajaran. Bukan di nilai. Kalau nilai itu kan hasil akhir. Tapi prosesnya harus ada. Itu salah satu kemudian untuk meminimalisir. Transparan itu penting. Partisipasi kemudian. Partisipasi itu bagaimana mahasiswa ikut berpartisipasi dalam proses belajar mengajar. Bukan hanya proses itu lahir dari dosen. Belajar itu bukan hanya dosen yang memberikan materi, tapi mahasiswa juga menyampaikan pendapat, itu adalah bagian dari proses belajar mengajar. Jadi sistem pengajaran kita itu adalah sistem pengajaran yang terpusat pada mahasiswa, bukan pada dosen. Dosen hanya fasilitator. Makanya partisipasi itu penting. Begitu juga di kampus. Jadi kampus, mahasiswa, dan sipil akademika atau pengurus pejabat kampus ini harus kedudukannya seimbang, sama. Karena ada hak dan kewajiban. Mahasiswa sudah membayar SPP, jadi ada kewajiban kampus untuk memberikan haknya mahasiswa. Jangan hanya kewajiban mahasiswa yang dituntut, tapi haknya tidak diberikan. Jadi hak dan kewajiban itu seimbang, setara. Tidak boleh dia berat sebelah. Makanya komplain itu adalah mekanisme yang paling demokratis, paling transparan. Harus ada mekanisme komplain dalam negara-negara demokrasi itu, negara-negara yang transparan itu, mekanisme komplain itu diberikan. Pelayanan publik itu ada mekanisme komplainnya. Negara wajib menyediakan pelayanan publik kepada masyarakat, tapi masyarakat kemudian dimintakan biaya sekolah misalnya. Itu yang tadi saya katakan, pendidikan itu 20% adalah tanggung jawab negara. Orang kalau mau sekolah sampai SMA sekarang ini itu sudah dibayarkan oleh negara. Sekolah tidak boleh memungut sepeser pun biaya kepada siswanya, baik itu swasta maupun negeri. Dia sama, nggak boleh swasta itu memungut, misalnya SMP ya, SMP swasta atau SD swasta. Tidak boleh dia memungut biaya kepada muridnya. Karena haknya murid itu untuk belajar. Dia memilih belajar itu mau di sekolah negeri atau swasta. Karena sudah dibayar oleh negara. Jadi berapa jumlah murid di SD atau di SMP itu sudah ada dana bosnya misalnya. Itu dana yang dititipkan oleh negara kepada sekolah untuk dikelola berdasarkan jumlah murid. Jadi tidak boleh orang dipungut biaya lagi. Kalau mau beli pakaian ya silakan beli sendiri, bukan dikoordinir. Karena kalau sudah bicara koordinir, ada keuntungan di dalamnya. Di situ kemudian tindak pidana korupsi itu. Ada keuntungan. Jadi tindak pidana korupsi itu adalah ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan orang itu menjadi kaya atau orang lain yang menjadi kaya atau sebuah perusahaan yang menjadi kaya.
Ya, silakan. Tadi itu bicara soal kejujuran. Pertama itu adalah jujur. Nah, jujur tidak boleh terlalu banyak berbohong. Karena kalau sudah berbohong pasti kebiasaan. Makanya mahasiswa itu terlalu banyak berbohongnya. Kalau menunjukkan sesuatu. Dia bilang hujan lah, dia bilang saya rajin masuk. Padahal buktinya adalah absennya masih. Kenapa dia TMS? Karena dia malas masuk. Dia mengatakan dia masuk memang 10 kali. Tapi syaratnya untuk bisa ikut ujian itu 12 kali. 11 kali saja dia akan TMS. Itu yang harus dia pahamin kan. Makanya harus sebenarnya disampaikan kepada mahasiswa. Diumumkan berkali-kali. Berulang-ulang. Jangan sampai mahasiswa dirugikan. Gitu. Nah, dosen pun juga harus demikian. Dia harus umumkan. Bukan kemudian tanggung jawab itu ada di prodi, di kaprodi, atau di dekan, atau di wakil dekan. Di semua dosen. Tanggung jawab itu ada di semua dosen untuk mengumumkan itu. Jangan dosennya bilang, bukan tanggung jawab saya. Karena dia berada pada posisi sivitas akademika. Gitu. Nah, ini korupsi. Korupsi itu ada bermacam dasar ininya. Di Indonesia itu adalah korupsi, ada korupsian, ada korupsio, korupsian, korupsi di Belanda. Nah, kalau di Malaysia itu namanya rasuah. Rasuah. Jadi kalau rasuah ini dalam bahasa Arabnya itu artinya adalah kalau diarabkan dia namanya riswah. Kalau secara harfiah riswah itu adalah pemberian seseorang kepada hakim. Itu riswah. Jadi suap. Suap orang kepada hakim tersebut itu riswah. Orang menyuap dosen untuk dapat nilai baik, itu riswah, itu suap. Itu perbuatan curang dan culas. Perilaku itu bisa diminimalisir dari sebuah kebijakan, dari standar operasional prosedur kemudian. Makanya kenapa kemudian praktek-praktek curang itu coba kita minimalisir. Pertama dari soal absen. Absen bisa dilakukan 1 kali 24 jam. Begitu lewat itu dikunci. Nah, bisa dosen itu ngabsen. Karena kalau nggak begitu dia bisa ngabsen. Dia tidak masuk tapi dia absen semua. Itu perbuatan curang. Itu riswah. Kemudian ada yang menyebut tadi soal, nah ini, mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Berita bohong itu ada berita hoak. Jadi berita hoak itu, kalau di zaman dulu itu ada namanya ABS, asal Bapak senang. Asal Bapak senang itu adalah praktek korupsi. Ada maksud dia membuat seorang ini menjadi senang karena ada keinginannya. Karena dengan maksud dia membuat orang senang ini dengan cara dia berbohong. Itu ABS. Nah, begitu juga apa yang dikatakan soal Quran surah Al-Maidah itu adalah soal orang-orang yang suka mendengar berita bohong, berita hoak. Begitu dia dengar berita hoak, padahal berita itu hoak, tapi dia sebar berita hoak itu. Begitu dia sebar berita hoak itu orang lain terpengaruh. Ketika orang terpengaruh, orang menjadi tidak suka terhadap orang itu, padahal itu hoak. Nah, di dalam Quran itu sudah diatur sebetulnya soal berita hoak itu. Di dalam Al-Maidah ayat 42. Jadi banyak memakan yang haram. Jadi dari berita hoak itu dia menerima hal-hal yang bersifat haram. Haram itu ada yang subaat kemudian. Orang kalau sudah makan yang harta yang dari subaat itu sangat bahaya. Karena tidak kemudian apa yang dia dapat dengan cara cepat, singkat, dan gampang itu adalah cara-cara yang kemudian menimbulkan praktek. Itu tadi kan orang bisa jual beli nilai, misalnya dosen jual beli nilai, gampang sekali dapat uang 100.000 misalnya. Padahal orang bekerja sekian satu hari baru dapat uang 100.000. Dia hanya sekedar jual beli nilai, dia kumpulkan 10 orang dan sudah dapat 1 juta.
dengan jual beli nilai. Nah, jual beli nilai pendapatannya dia bertambah dari jual beli nilai itu. Padahal dia sudah punya gaji, sudah punya remunerasi, sudah punya tunjangan kinerja dan seterusnya. Tapi ada pendapatan lain lagi dia terima dari suap tadi itu. Itu bahayanya suap. Makanya perputaran uang ekonomi itu bukan ada di kantong-kantong orang kecil, tapi di kantong-kantong pejabat, orang besar. Orang yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Karena peredaran uang. Kalau peredaran uang itu ada di masyarakat, pasti orang akan sejahtera. Itu. Kalau orang didistribusikan uang itu tidak dikorupsi, pasti orang akan sejahtera. Orang akan bisa nikmatin jembatan. Contoh kita nikmatin listrik saja di Lombok Timur ini di tahun 2008 ya. Ya 2008 kalau Lombok Timur punya listrik dari PLN. Sebelumnya Lombok Timur punya listrik dari koperasi. Yang harganya begitu mahal. Kadang-kadang orang tidak bisa punya listrik karena mahalnya biaya orang membutuhkan listrik. Padahal listrik itu adalah hak masyarakat yang harus disediakan oleh negara. Kalau saja masyarakat sudah punya listrik sejak tahun 50-an, mungkin perekonomian ini berjalan. Tapi karena baru 2008 kita punya listrik, baru berjalan ekonomi ini. Itu dari pelayanan publik kita bicara. Belum kita bicara soal rumah sakit. Orang kalau mau berobat biasanya dirujuk ke Mataram. Fasilitas kesehatan di Lombok Timur tidak lengkap, rujuklah ke Mataram. Orang ke Mataram itu membutuhkan biaya besar. Selain penunggu yang sakit, juga terhadap yang sakit. Tapi kalau kalau fasilitas lengkap di rumah sakit Selong, orang tidak perlu ke Mataram. Karena kalau sudah ke Mataram itu biaya makan, biaya ingin dan seterusnya. Itu dari fasilitas kesehatan yang seharusnya disediakan oleh negara. Orang kalau kuliah harus ke Unram atau ke Mataram. Tidak ada di Lombok Timur kampus dulu. Maka orang harus biaya kos dan seterusnya di Mataram. Tapi kalau negara menyediakan kampus di Lombok Timur, orang tidak perlu ke Mataram. Orang bisa pulang pergi dari rumahnya. Itu di pendidikan. Nah, seperti itulah yang saya maksud. Kalau semua fasilitas umum ini disediakan oleh negara, tidak dikorupsi, maka ekonomi ini akan jalan, orang akan sejahtera. Nah, ini persoalannya faktor hak-hak publik itu yang dirampas, yang diambil. Kalau orang itu jujur, maka tidak ada bangunan yang seharusnya pakai besi 4 dikurangin menjadi 3 harusnya. Sekolah yang seharusnya umurnya 20 tahun menjadi 5 tahun sudah roboh. Itu karena korupsi. Seharusnya bangunan sekolah itu umurnya 20 tahun. 20 tahun lagi baru diperbaiki. Tapi karena dikorupsi, umurnya cuma 5 tahun. Uang negara keluar lagi untuk membangun sekolah tersebut. Orang membangun jembatan, Belanda saja membangun jembatan sampai dengan hari ini, itu masih bertahan. Karena tidak dikorupsi. Itu jembatan Belanda. Tapi Indonesia bangun jembatan baru 10 tahun sudah roboh jembatannya. Ya karena ada korupsi pasti di dalamnya. Yang seharusnya menggunakan batu 10 digunakan batunya cuma 5. Akhirnya begitu datang air, hanyut jembatannya. Begitu. Itu faktornya kemudian uang negara itu habis. Jalan yang seharusnya bisa bertahan 5 tahun, baru 2 tahun sudah bolong-bolong. Karena ada yang dikurangin speknya. Nah, dari situ. Padahal kalau dia tidak lubang-lubang, orang bisa lancar ekonomi ini. Dari listrik kita sudah baru nikmatin 2008. Jalan di desa-desa itu 2008 baru diaspal. 2008 atau 2009 itu mulai ngaspal. Itu jalan. Kemudian apa lagi? Cukup banyak. Itu yang katakan. Lombok Timur ini, kalau dia sejak tahun 50-an sudah terang benderang mungkin akan maju. Kalau saja sekolah itu tidak hanya di Selong atau Pancor, tapi sudah ada di semua tempat, orang akan bersekolah. Tidak perlu orang Sembalun harus ke Pancor atau ke Mataram sekolahnya. Tidak perlu orang Aimal harus ke Pancor atau Mataram sekolahnya. Kalau sudah ada sekolah sebenarnya itu kan. Di situ persoalannya. Jadi hak-hak masyarakat yang menjadi kebutuhan publik ini kalau disediakan oleh negara dan betul-betul disediakan, pasti orang tidak akan maju ekonominya. Karena persoalan pendidikan itu adalah persoalan yang paling utama. Makanya
konstitusi kita, undang-undang dasar itu mewajibkan 20%. Tapi dalam kenyataannya 20% tinggal 10%. 10%-nya kemana? Itu sudah yang kemudian terjadi. Kalau 20% itu betul-betul diberikan kepada pendidikan, maka tidak ada orang yang tidak sekolah. Tidak ada anak-anak telantar yang jadi pengemis misalnya. Karena tidak boleh buat anak-anak itu telantar dan menjadi pengemis. Tidak boleh. Karena itu jelas dalam konstitusi. Anak-anak telantar dipelihara oleh negara dan dia harus sekolah. Tidak boleh dia bekerja untuk mengemis, untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak boleh. Dia harus sekolah. Ini banyak kemudian ada pertanyaan? Ya, silakan. Kemarin sempat enggak ada yang TMS enggak nilainya? Ada ya? Sempat TMS ya? Tapi sudah ada nilainya sekarang. Tapi dosennya enggak punya absen. Coba dicek. Disitulah sanksinya kemudian. Jadi universitas memberikan sanksi kepada dosen itu karena itu serdos. Akan berdampak kepada sertifikasi dosennya kalau dia tidak punya absen. Tapi tidak boleh merugikan mahasiswa. Mahasiswa harus punya nilai. Makanya yang diisi adalah nilainya, bukan absennya. Padahal itu sanksi yang diberikan kepada dosen itu. Hari ini dia tidak terima honor sertifikasinya. Karena tidak ada absennya. Kewajiban sertifikasi itu harus melampirkan absen perkuliahan. Makanya absennya dia kosong dosennya. Makanya mahasiswa tidak boleh dirugikan, mahasiswa harus diberikan nilainya. Kalau akibat TMS itu dibuat oleh dosennya, bukan oleh mahasiswanya. Itu yang diambil kebijakan oleh universitas akhirnya. Di Fakultas Hukum itu ada 2 orang dosen. Di FKIP kayaknya 3 orang dosen, tidak salah. Di FKIP itu 3 orang dosen yang dapat sanksi. Dia sudah serdos, TMS mahasiswanya kan, semua TMS. Kenapa lama itu proses itu, pembayaran SPP itu lama? Karena itu perdebatan soal sanksi. Siapa yang harus disanksi? Jangan mahasiswa yang dirugikan, dosennya yang harus disanksi. Makanya disanksinya dosen itu, kalau lagi dia seperti itu, akan tidak dikasih mengajar 1 semester. Itu harus dicatat, harus diingatkan dosennya. Makanya cek tiap hari absennya itu. Jangan nanti sampai di akhir TMS lagi. Pokoknya kehadiran itu 12 kali. Kalau 4 kali masih 75% akan muncul nilainya. Jangan sampai dosennya mengajar cuma 11 kali. Termasuk UTS dan UAS. Pasti akan TMS semuanya. Gitu. Nanti akan kena dosen itu yang akan disanksi. Makanya dia enggak berani sekarang. Kayaknya enggak berani, dia tidak absen. Kemarin kan absennya rapel. Di akhir. Dari situ udah praktek jual beli nilai. Karena kita temukan ada jual beli nilai di soal TMS. Jadi dia rapel absen mahasiswa itu di akhir. Mahasiswa yang kurang absennya dia telepon, dia suruh bayar. Kita temukan itu. Dia suruh bayar untuk dia bisa punya nilai agar tidak TMS. Akhirnya kita kunci lah itu, jangan ada praktek itu. Kita kunci dosennya yang tidak bisa absen. Mahasiswa kita berikan nilai semuanya. Karena ini kesalahan dosen. Dosen mau bermain-main dengan jual beli nilai. Jual beli absen, kehadiran. Itu praktek, itu modus yang kita temukan. Akhirnya terungkap modus itu,
keluarlah sanksi dosen itu tidak diisi absennya, dia tidak akan terima serdos tahun ini. Semester besok, kalau perilakunya masih sama, dia akan tidak boleh mengajar 1 semester. Kalau dia sudah tidak mengajar, kan tidak terima serdos lagi. 3 kali berturut-turut tidak mengajar, dicabut serdosnya. Jangan sampai universitas ditutup mahasiswa. Mana ini kewajiban universitas? Kita sudah mengeluarkan kewajiban kita, mana kewajiban universitas? Hak kita harus dipenuhi. Nah, disitulah kejujuran itu. Universitas harus memberikan hak mahasiswa. Jangan mahasiswa dituntut bayar SPP, tapi kewajibannya tidak diberikan. Kewajiban universitas tidak memberikan mahasiswa haknya gitu. Di situ tidak boleh ada yang dirugikan. Itu maksudnya. Itu contoh kecil saya kasih bocoran. Kalau seperti itu. Jadi ada praktek jual beli nilai di dalam soal TMS itu. Bukan hanya di FKIP, di hukum itu terjadi. Hampir di semua prodi itu terjadi seperti itu. Jual beli TMS itu adalah jual beli nilai. Jadi dia akan hubungin mahasiswa yang kurang masuk itu untuk disuruh membayar. Makanya kebongkarlah itu. Makanya setelah kebongkar itu proteksinya seperti itu untuk meminimalisir praktek itu. Jangan kemudian lembaga pendidikan digunakan menjadi praktek koruptif gitu. Dia harus bebas bersih dari praktek-praktek itu. Harus ada budaya kejujuran. Saya dulu waktu kuliah S1 itu pertama kali masuk Unram itu ada baju ospek itu dan ajarkan kepada kami kejujuran. Itu pertama kali semboyannya. Karena itu nilai tertinggi dalam dunia pendidikan itu adalah kejujuran. Integritas. Kalau di pendidikan Pancasila itu kita bicara soal ideologi bangsa ini, tanpa Pancasila mungkin Indonesia ini sudah bubar ya. Tapi karena adanya Pancasila kita masih bertahan, itu ideologi bangsa. Pendidikan kewarganegaraan kita bicara soal cinta tanah air, nation state. Pendidikan anti korupsi kita bicara soal kejujuran, integritas. Itu inti dari tiga mata kuliah yang wajib. Ini kan mata kuliah wajib universitas. Wajib universitas karena dia di dalam Permendikti tahun 2019 semua perguruan tinggi harus sudah mengajarkan pendidikan anti korupsi. Gitu. Jadi wajib harus sudah memasukkan dalam kurikulumnya pendidikan anti korupsi. Tidak boleh tidak. Masih ada pertanyaan? Saya cuma sedikit, nah itu suap sogok koruptif nanti bisa dibaca ya. Ada di Syakat itu sudah tinggal diklik. Sudah saya simpan di Syakat itu, semua materi itu sudah masuk, tinggal diklik. Ke-download dia. Jadi yang pertemuan 1 sampai pertemuan 14 sudah ada di situ. Nah, kalau ujian nanti ada di LMS. UTS maupun UAS di LMS, tugas di LMS. Jadi mahasiswa sudah bisa ngukur apakah dia lulus atau enggak. Kelihatan di LMS nilainya. Berapa nilainya? Kalau dia dapat D, C ketahuan sudah. Tinggal rata-ratakan sendiri. Makanya di saya itu jarang ada yang komplain mahasiswa dengan nilai. Karena dia transparan. Dia bisa dilihat sendiri. Kalau dia tidak ikut ujian, dia bilang ikut ujian kan tidak ada absennya di situ. Tidak ada jawabannya di LMS. Kalau dia ikut ujian pasti ada jawabannya. Karena beda kalau dosen soalnya di LMS, jawabannya disuruh kirim ke kampus. Nah itu agak repot itu. Itu yang saya bilang ada praktek sembunyi di dalam itu. Makanya transparansi itu menjadi penting. Yang di rumah ada pertanyaan? Ada yang jawab? Cukup jelas Pak. Bertanya Pak. Tidak ada Pak, tidak ada. Pak. Tidak ada. Bertanya Pak. Jelas banget Pak. Ini sudah maghrib, kita akhiri ya. Bertanya. Pak. Saya absen yang di rumah dulu. Ya Pak, ini udah maghrib nih Pak. Mau ke masjid kita. Saya absen yang di rumah dulu nih. Yuk. Saya absen dari pendidikan akuntansi. Ada pendidikan akuntansi yang di rumah? Bahasa Inggris doang ini Pak. Bahasa Inggris saja. Yang akuntansi di sini siapa? Yang di rumah ada akuntansi enggak?
Nggak tahu teman-teman yang lain. Mungkin nggak ada, Pak. Bahasa Inggris sih saya, Pak. Nggak tahu yang lain, Pak. Hah? Yang akuntansi bilang hadir. Akuntansi. Hadir, Pak. Bahasa Inggris. Dulu, akuntansi dulu. Oh ya. Akuntansi. Mungkin tidak ada, Pak. Mungkin tidak ada, Pak. Akuntansi. Ini yang di sini dulu, yang di kelas. Yang di kelas. Siapa yang hadir? Akuntansi. Anwar Hadi. Ada ya? Cici Perwirasari. Eka Susilawati. Susilawati ya? Evi Juniarti Maulida. Miss Kudin. Kenapa? Miss Kudin ada di rumah itu ya? Mana Miss Kudin? Oh ini dia nih. Miss Kudin mana nih Miss Kudin? Sadaruddin Al-Hafiz. Nggak ada ya? Siti Rodia. Sonia Apriliana. Ulfaini Azma. Sadaruddin. Nggak ada ya? Tolong ini dulu saudara Zainul Majdi dimatiin dulu mikrofon. Orang azan dulu, Pak. Tutup mute dulu. Yang azan di mute. Di mute dulu. Banyak juga di rumah ini. Saya mute dulu. Supaya ada kedengaran yang azan. Miss Kudin bisa keluar itu. Yang bahasa Inggris. Berhasil ya tadi. Yuk. Bisa Kristiani. Baik Nul Halifi Putri. Ada? Aidil Nizam. Aidil di rumah ya? Aidil mana? Nggak ada Aidil. Aidil nggak ada ya? Yang di rumah mestinya aktif ini, nggak ada yang bertanya. Diana Hartika. Halimah Tuzohrah. Mana Halimah? Nggak ada ya? Hamdan. Masuk, Pak, masuk. Hamdan mana? Mana, Pak? Mana Hamdan? Halo. Coba dulu Hamdan. Mana dia? Ini, Pak. Baju biru. Ini ya? Iya, iya. Oh. Haryanang. Mana dia? Online ya? Haryanang mana? Haryanang mana? Oh, ini. Haryanang. Dia kemana dia ini? Husnul Aini. Junda Arzaki. Hadir, Yundi Pak, dia? hadir. Oh, Yundi Arzaki. Ya. Hadir, Pak. Yundi di rumah ya? Siap, Yundi. di rumah. Oke. Hairul Azman. Hadir, Pak. Oh, Hairul di rumah. Lili Handayani. Noni Indrawati. Nurul Ahyana. Pak Rojan. Mana Pak Rojan? Di rumah? Nggak ada ya?
Nggak ada Pak Rojan ya? Ria Ilyani. Riki Mainaki. Riki Mainaki mana? Pemain bulu tangkis ini. Izin ya, Pak. Izin kemana? Tadi di Saada. grup dia izin. Siti Humairok. Sumailani. Hadir, Pak. Sumailani mana? Hadir. Sumailani hadir. Tommy Andri. Hadir Pak, Tommy hadir. Andri. Tommy mana ya? Ya Pak. Iya, Pak. Julius Septira. Hadir Ada. Pak, hadir. Ada. Muhammad Maulidan. Mau apa? Maulidin. Hadir, Udah mulai Pak. ngantuk ini. Mariana Junayanti. Diana Rukmana. Mana Diana? Hadir, Pak. Diana mana? Oh ya. Hadir. Diana hadir. Syed Ahmad Syafiq. Derianto. Derianto. Hadir Pak, hadir Pak. Derianto. Hadir Derianto Pak. Oh ya. Wahyudi. Hadir. Siti Wajhan Aulia. Siti Wajhan Aulia. Feni Apriani. Feni mana? Hadir. Rumawal. Hadir. Rumawal mana Pak Rumawal? Hadir. Udah. Hadir, Pak. Ya udah. Rizkan Rina. Nurul Hijriana. Hikmatul Hasanah. Eka Mulyati. Baik Lucy Apriana. Mujiatul Aini. Mujiatul Aini mana? Hadir. Oke. Reni Layatul Hidayati. Maria Aswina. Siti Sukmawati Pidini. Lalu Ajeng Sastra Negara. Saidullah. Mulai Rabun Senja ini. Malaswari. Malaswari. Muhammad Jainul Majdi. Tuan Guru Bajang. Hadir, Pak. Hadir. Tuan Guru Bajang Jainul Majdi. Maria Hadir, Pak. Krisna. Hairun Nisa. Abdul Majid. Saya pikir Kaprodinya ini. Saya pikir Kaprodi tadi di ruangan itu ini. Ada yang belum? Kaprodi itu Pak. Hah? Dia Apa yang contek belum? nama Kaprodi Pak. Saya belum, Pak. Siapa? Abdul Belum. Majid. Udah tadi disebut dari tadi. Berat. Siapa? Saya belum, Ya sudah Pak. Kayaknya belum di apa namanya? Belum Saya di belum Pak. Kayaknya belum di validasi. Saya belum, Saya Pak. belum Pak Haryana. Belum masuk KRS. Ya. Sudah isi KRS. Sudah, Pak. Belum bisa, Pak. Kita belum bisa Validasi isi dosennya. KRS karena beasiswa, Pak. Kan beasiswanya sudah cair. Tapi belum, Pak. Belum cair. Sudah cair beasiswanya. Ricky Mainaki. Itu Baik, yang saya mau itu. tanyakan tadi, Pak. Tapi sudah tidak ada katanya. Nah, sudah ya. Ini ada temannya bawa absennya nih, nanti saya simpen namanya. Dan saya absen nanti. Kalau dia sudah punya namanya di Siakat. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.